Halo Balkis. Balkis, Paci kamu share screen. Kis, tar Iya, dulu. Balkis kan bilangnya ini ya, Kak Cika menemukan sesuatu sih sebenarnya. Tapi nggak tahu ya kalau beda, pokoknya kalau beda lagi notasinya berarti Kak Cika loading dulu. Nah kan ini ada ya, Kak Cika tuh mencari cara paling gampang buat eh, top down kan kata gimana sih? Iya Kis ya. Nah Kak Cika tuh iya. nemu beberapa metode. Nah ini tuh ada LL1, ini tuh katanya paling gampang. Ya oke lah, paling generik lah. Tapi ini tuh ini gimana gitu. Tuh lihat tuh kan kayak gini. Terus Cika menemukan cara ya untuk gampang gampang bikin bikin tree. Nah, ini Kak Cika contohin ya. Tapi nggak tahu kalau Bakis nanti punya soal berarti kita bedah lagi. Tapi gini, Kis. Jadi intinya ya, dia tuh tinggal dipecah aja. Jadi kita tuh selalu lihat ya, ada expression, ada expression. Kita tuh, oke, Bakis mau pakai yang mana? Bakis masih nyambung kan? Oke, Iya. oke, sip. Nih ya, pakai bolpen apa ya? Tunggu sabar. Misalnya gini, biru deh, biru, biru, biru. Misalnya kita ambil ini ya, Kak Cika ambil sampel ya. Kalau contoh yang lain terlalu rumit. Ternyata kita tuh tinggal cari, kan selalu ada kayak gininya. Intinya tuh kita mencari term sama expressionnya. Terus udah gitu faktornya apa gitu. Nah, cara bikin pohonnya gitu ya, Kak Cika tuh lihat ya, kita tuh dicari dulu expressionnya kan. Nah, kalau kita udah punya expression, itu tuh gampangnya tuh adalah ini kita lihat itu dia ada T-nya nggak terlalu gimana deh gue gambar ya ntar biar biar Bakis nggak bingung. Ya misalnya kita punya expression nih. Nah di situ ada Ah, term apa tuh, Kis? buat yang materi apa namanya? Ya, Apa? top down ini aku belum belajar sama sekali, bisa dari awal gak ya? Hah? Oh boleh boleh. Oh gitu dari awal. Ntar Bakis punya tutor ya punya buku nggak? Kalau nggak Kak Cika yang ngambil dari bahan. Hah? Ada referensinya nggak kalau dari Bakis? Reference apa? Ntar, kalau referensi pakai referensi Kak Cika ya. Ntar, Nah, oke. Aduh, gimana ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, sabar. Tidak usah khawatir, sabar. Kak Cika kemarin adalah mengumpulkan boost down ini yang, ntar, sabar ya, dari depan ya. Oke, dari depan. Ini kan sampai Kak Cika cari tuh. Ini deh, kalau gitu deh. Kayaknya nih oke nih. Tunggu. Dari atas ya, top down ya. Nah, nanti Kak Cika kasih contoh ya. Nemu yang tadi ya. Sama Kak Cika udah dibuat diagramnya. Eh, ini kita ngambil nggak tahu dari mana ini. Ntar. Pokoknya nemu aja. Oke, pakai yang top down LL aja yang kata Kak Cika ya. Jadi eh intinya kan ini compiler. Pokoknya dia tuh parsing. Nah, parsingnya itu diambil per per part gitu. Guys, jadi ada talking. Jadi kayak apa ya? Kayak jadi compilation source code itu di dicari ada lexing tuh ya. Lexing tuh cari tokennya, dia parsing, dia bikin tree yang kayak tadi kita itu sehingga nanti bisa dipecah jadi kode dalam bahasa mesin gitu kan. Nah, yang kita lakukan ini di front end. Nah, nanti proses berikutnya kan di back end. Udah, bla bla. Kita regek sudah bla bla gitu ya. Ini nggak kasih kebahas dulu. Tapi intinya ini semuanya sangat rumit. Eh, nggak kasih detailin dia yang susah gitu ya. Nah, si top down itu ada top down, ada bottom up. Si bottom up ini jauh lebih kompleks sebenarnya. Gampangan top down. Top down itu caranya ada macam-macam, case. Tapi yang tadi Kak Cika tunjukin tuh ternyata, oh, ini paling gampang nih kalau udah tahu cara ngotretnya gitu ya. Nah, jadi intinya cari dulu simbolnya. Sebenarnya kayak yang kemarin Bakis gitu loh, case yang kita bikin state. Jadi cari dulu, nih teh ada siapa? Ada misalnya gini ya. Ada bilangan nggak? Terus ada operator nggak?
Kalau setelah operator ada bilangan lagi, berarti ini harus dioperasiin, gitulah kira-kira. Terus nanti bercabang lagi, nyari lagi gitu ya. Kalau misalnya setelah operator misalnya udah ada formula gitu ya, misalnya ada nilai atau apa ya Kak Cika bilang ya, ada value, terus ada operator, ada value lagi, terus nanti berarti ini nextnya adalah operator lagi. Berarti kita masuk lagi ke persamaan berikutnya gitu, kira-kira gitu. Nah, si top down itu mulainya dari start simbol. Nanti dia bercabang tuh gitu. Kayak kemarin kita bikin yang state diagram itulah kira-kira. Nah, kalau bottom up kan kebalikannya. Nantilah, jangan dibahas dulu. Tapi intinya selalu mulai dari A dipecah gitu ya. Ada operator nggak? Nah, nanti nggak gitu. Cari dulu ada bilangan nggak? Nah, kalau ada bilangan, ada operator nggak? Kalau ada operator berarti harus diapain? Kalau ada bilangan lagi berarti ada operator lagi nggak, gitu aja gitu. Terus kalau ada operator lagi turun lagi. Jadi kayak gini aja gitu. Ini. Nah, bottom up tuh kebalikannya lah gitu kira-kira. Nih, kayak gini. Ini tuh biarin lah, biarin lah. Nah, ini tuh contoh sebenarnya menurut Kak Cika agak terlalu. Nah, gini deh. Prinsip top down itu gini. Balki sudah pernah belajar ini belum? Push match stack gitu ya. Jadi kayak kita kalau operator gitu kan kita tuh nyimpen nyimpen operator sama bilangannya tuh di dalam tumpukan kan. Kita taruh dulu misalnya ada A, terus A dikali gitu ya misalnya. Terus ini ada B, terus misalnya ada bagi, terus di sini ada C gitu ya. Itu kita taruh-taruh dulu terus nanti kita proses gitu. Nah, eh Ntar dulu ya. Kita nggak usah lihat ini codingnya memusingkan ya. Jadi kayak gini, misalnya kita punya berapa persamaan gitu ya, kayak gimana. Misalnya kayak gini. Terus kita lihat dulu, adakah dia tuh V itu apa sih? Soalnya termsnya beda tau, Kif. Kalau yang itu tuh P sama F kan. Kalau ini A, V sama E. Ntar kita lihat dulu ya referensinya dia tuh gimana sih. Hold on, sabar. Dia nggak bilang konteksnya, pokoknya gitulah ya. Oke lah. Equation sama equation. Nah, ya udah. Nah, udah ini aja deh. Ke sini aja deh. Oke. Nah, si top down parsing ini itu prinsipnya tuh bisa look ahead gitu ya, bisa enggak. Nah, kalau kita pakai full look ahead itu katanya lebih gampang karena kita tinggal ngelihat aja yang nextnya apa gitu. Nah, bisa look ahead-nya beberapa step atau single aja. Nanti lihat contohnya. Gitu ya, kira-kira. Oke, start. Nah, sekarang si LL1 tuh kan artinya left to right. Jadi dia nge-scan-nya dari kiri ke kanan kan. Nah, dia dari kiri ke kanan tuh lihat yang paling kiri dulu. Nah, terus kan tadi kan dia bilang kan ada yang full kan, ada yang single gitu. Yang single tuh lebih cepat karena dia cuma lihat satu ke depan. Di depan tuh, jadi kalau saya habis simbol dia ngelihat berikutnya apa nih? Operator lagi apa mau ada simbol lagi gitu. Kayak maksudnya simbolnya tuh mau value atau mau operator. Jadi dia akan nge-scan input stringnya. Udah ya pokoknya nggak ada backtracking, nggak ada left recursion, maksudnya tidak ada perulangan. Nah, eh, caranya gitu ya, parsingnya gitu. Nah ini tuh, taruh gimana caranya? Pokoknya intinya, kita jelasin ini jangan pakai bahasanya dia. Kalau kita ambil grammarnya gitu ya, secara left recursion, itu intinya adalah dia tuh udah punya rumus ya, Kis. Jadi kayak misalnya kalau habis equation, berarti dia harus cari term. Kalau ada term, dia cari dulu di situ tuh ada faktor atau enggak gitu ya. Nah, kalau ada faktor, cari operator gitu loh. Nah, jadi intinya mecahnya tuh dari situ. Setelah dapat urutan itu, apakah harus kalau udah selesai persamaannya berarti tinggal dihitung. Tapi kalau enggak, masuk dulu. Nah, nanti urusannya yang paling ujung dihitung, baru mundur lagi gitu. Kebayang nggak? Makanya kan tadi ketika bilang kayak stack gitu kan. Misalnya jadi dia naruh nih misalnya. Oke, ada apa nih? Gue dapat apa sekarang? Oh, gue dapat faktor misalnya. Terus gue dapat operator misalnya gitu ya. Oke, terus sekarang ada apa? Ada ada bilangan lagi lah gitu. Terus di sini ada apa lagi? Di sini ada operator lagi misalnya. Eh,
Terus di sini ada apa lagi? Ada lagi di sini gitu ya. Tapi kan nanti dilihat ya presidennya, misalnya ini minus gitu atau terus di sini apa gitu. Nah kan itu kan bercabang terus ya. Belum kalau misalnya dalam kurung bersambung-sambung gitu. Nah tapi kan nanti setelah ditumpuk ngitungnya kan dari bawah kan, Kis. Jadi ini dulu dioperasiin, hasilnya terus dikaliin sama ini, terus hasilnya dikaliin gini gitu lah. Kira-kira gitulah ya. Jadi kayak tumpukan, terus yang paling atas dulu yang diproses. Prinsipnya begitu. Tapi dari kiri ke kanan ya, bukan atas ke bawah gitu. Ya gitu. Ininya apa namanya? Orientasinya gitu. Nah, kalau kita lihat grammar pakai left recursion, berarti kita ngelihat pembacaan operatornya di sebelah kiri. Nah, kalau kita tuh bisa pilih misalnya oke prefiksnya sama atau enggak nih gitu. Karena ada persamaan yang kayak misalnya kita apakah ini rekursif ataukah sama prefiksnya gitu. Aduh, ini mah harus pakai contoh. Start dulu. Contoh gini ya. Bentar. Hold on. Ini kok nggak. Bentar. Kak Cika cari contoh aja deh. Nggak gini. Sabar-sabar, guys. Kak Cika mau kasih contoh. Intinya gitulah ya. Ada prinsip-prinsip yang dia tuh lebih gampang dimengerti. Sabar. Ini tuh bingung. Ini tuh juga lumayan yang ini. Hold on ya. Kak Cika ringkas ya. Biar Bakis nggak bingung. Common prefix, what first set. Nggak. Ini. Nah, ini yang tadi Kak Cika bilang. Hold on ya. Kemana dia? Ini kan. Nah. Nah, ini Kis. Oke. Ini kayaknya lebih bisa ngerti deh. Ya. Jadi top down itu gini. Apa namanya? Kita punya ekspresi. Nah, ini aja deh. Kita punya expression grammar nih. Katakan, nah kan ini persamaannya sama nih. Si ini kan, si ini. Nah, ini kan ada perkalian-perkalian terus penjumlahan di tengah kan. Nah, kita tuh lihat equation-nya dulu gitu. Nah, si equation itu biasanya ada term. Nanti kita lihat ya, dia itu setelah itu term yang mengikuti dia tuh setelah equation tuh ada term. Kalau udah term, kita lihat ada F nggak gitu ya. F tuh kayak apa ya, faktor gitu. Kalau istilahnya dia tuh faktor gitu ya. Nah, setelah itu ada ID atau enggak gitu di belakangnya. Misalnya konstanta. Nanti kalau udah selesai gitu ya, jadi udah ketemu misalnya kayak ini ketemu nih gue faktor, ada operator gitu ya. Sama ada faktor lagi. Nah, nanti di sini tuh kita kasih ini case kayak yang gitulah, kayak yang empty gitu. Jadi itu artinya oke nih satu equation ya. Nah, udah terus nanti cabang kan, nemu lagi gitu. Nah, nanti dia parsing lagi. Ada ini enggak gitu. Nah, tapi kan dia ngecek ya kalau tadi kan ini satu equation. Kalau ini kan ada satu equation tapi di sini tuh ada equation lain gitu. Nah, itu kan dia jadi cabang lain gitu loh, Kis. Jadi berarti sebelum dijumlahin harus beresin ini dulu kan. Ini beres baru dijumlahin sama yang ini, tapi yang ini juga dijumlahin dulu, dikaliin dulu baru dijumlahin gitu, kebayang nggak? Nah, jadi Iya. ya jadi sebenarnya mirip kayak kita parsing kemarin per part gitulah. Dah, sampai sini. Oke ya. Jadi si ini tuh adalah rumusnya aja. Rumusnya gini. Kaciknya bingung tadi yang pakai FVV itu bingung. Nah, udah. Sekarang kita lihat nih, caranya gimana bacanya. Top down-nya tuh gimana. Oke, dari sini kita lihat, ini kan ada equation. Ini ada equation kan. Oke. Abis equation tuh ada term nggak gitu. Dia cek, oh ada nih. Jadi dia anggap ya, ini ada equation pertama, terus kita nemu ada ini gitu. Nah, berarti kan equation ini tuh ada penjumlahan dengan term lain kan gitu. Nah, ini sementara equation yang ini tuh ada termnya, yaitu ini gitu. Nah, ini itu dia cari. Nah, kan selalu gitu ya. Kalau T, dia nanti ngecek. Ini tuh term sama faktor kan. Yaitu si term itu ada perkalian gitu ya. Antara term sama faktor. Nah, si faktor itu
ini tuh adalah si konstanta. Konstanta itu adalah 3 gitu. Nah, nanti ini juga bercabang kayak gitu juga gitu. Bercabang bersambung lagi kayak 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 yang ini. Tapi intinya gitu ya, jadi kebayang ya. Jadi kita ngurutinnya gitu. Jadi dari E kita cari dulu apakah ada term antar 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 term, sorry. Apakah ada ini ya operator antar term. Nah, nanti untuk term yang pertama dicek. Nah, nanti ini itu kayak gini lagi gitu. Berarti kan nanti dia gini lagi kan. Dia akan gini kan. Dia akan gini. Dia akan gini. Ini tuh berarti ada perkalian lagi gitu kan. Di sini ada F kan. Ya kan? Nah, ini terus udah gitu di sini ada sesuatu nggak gitu. Kalau ini kan ada konstantanya 3. Ini ada F nggak gitu. Kalau udah F sih ya udah gitu. Udah F ya udah beres gitu ya. Tapi di sini ada atau enggak. Dah, gitu dulu ya. Kira-kira kasarnya begitu. Nanti ketika selesaikan si gambarnya. Si gambarnya kita selesai. Tapi kita next dulu. Awalnya gitu ya. Ringkasnya. Nanti kita harus latihan soal KIS kalau gitu. Nah, eh ini tuh malah membingungkan ya. Ntar dulu. Bentar ya, Kak Cika takut melewatkan hal-hal yang penting. Nah, parsing table nanti aja ya look ahead-nya. Tapi ini aja nih case berarti. Nah, ini dulu. Ini aja deh, ini kayaknya paling paling mudah deh. Ini biarin dulu. Kalau kata Kak Cika sih mendingan lihat ini ya. Ini dulu ya. Misalnya 3x plus y. Nanti yang atas itu kita kerjain lagi. Kan kita mulai nih. Simbol E. Terus look ahead tokennya kan konstanta. Ya itu kan bilangan dia bilang kan. Nah, pokoknya pokoknya kayak tadi kita nemu function tuh itu tuh ini kenapa sih? Kalau misalnya dia ada konstanta berarti ya udah itu tuh langsung bisa dihitung gitu. Nih, kita cari simbol E kan. Nah, look ahead token yang pertama kan 3 ya. Berarti kita dapat konstanta 3 gitu ya. Nah, terus kan ini kita dapat perkalian nih kan sebenarnya gitu. Dimana ada term yang nanti akan lead ke equation berikutnya kan. Nah, berarti kan ini tuh yang ini kan, case. Yang ini tuh nanti jadinya yang ini kan gitu. Ini tuh yang ini kan, ini yang ini gitu. Nah, ini tuh nanti dilihat lagi. Ada apa namanya? F enggak gitu atau ada term lain enggak? Jadi selalu ada ya. Kita tuh selalu nanti kalau ada E tuh nanti ada e e apostrof itu artinya next equation. Kalau T itu ada T apostrof itu T next equation gitu. Nah, dia nyebutnya look ahead. Oke, sampai sini clear Kak. Nah, the production of forte and a look ahead token of cons is nomor 4 kata dia. Jadi pastinya gini lah, kira-kira gini dulu itu pastinya. Tapi intinya gitu ya. Jadi kalau kita nemu equation itu tuh kita ngecek ada term nggak, terus next equationnya apa. Nah, di dalam term kita ngecek di sini ada ini nggak, ada faktor nggak gitu. Terus ada term lain nggak gitu. Nanti si E ini tuh akan merembet juga kira-kira gitu. Jadi ada nextnya. Jadi dia selalu ngelihat ke depan, ngelihat ke depan, ngelihat ke depan gitu. Dah, ya kira-kira gitu. Terus dia suka loncat Nah, dah sampai sini. Nah, ini kita belajarnya berbalik case, tapi sebenarnya kita bisa lihat ini nih. Bisa lihat parse table-nya gitu. Cuman Kak Cika takut kalau Kak Cika lebih ngerti pohonnya daripada tabelnya. Nanti tabelnya kita mundurin aja. Kayaknya gampangan ngerti dari sini dah. Ngejelasinnya juga lebih gampang. Dah, sekarang kan kita udah dapet ya sama ini yang tadi kan. Ini udah tahu ya. Misalnya kalau ada E berarti kan ada next equation. Kalau ada T kita cari. Jadi selalu E dulu, T terus F. F ada konstanta nggak gitu. Kalau nggak ada term lain nggak. Nah kan tadi soalnya apa sih lupa. Belum. 3x tambah y. Kita tulis dulu. Ya, 3x. Ini ya 3x
tambah Y gitu ya. Gitu kan. Nah, ini kita dapat ya. Nah, ada term lain nggak abis itu gitu? Abis dapat konstanta kan kita dapat 3 kan konstantanya. Setelah itu ya. Terus kita cari term lain. Oh, ada term. Di term ini tuh kita nemu ini, tapi ada term lain yaitu perkalian gitu. Nah, dari term itu kan selalu dipecahkan, guys. Jadi faktor lagi kan, dia nyari lagi ada faktor nggak atau ada term lain, selalu gitu deh. Pokoknya mecahnya 2 plus nyari operator. Berarti kan nanti kan berarti kita dapat ini kan gitu kan, dapat ini terus nanti dapat nggak, terus si f ini kan bakalan nanti dapat konstantanya x gitu kan ya. Terus nanti kita next termnya dapat plus, terus nanti next functionnya dapat y, gitu aja. Kalau tadi kayak gitu, tapi nggak tahu kalau nanti Balkis dapat hal yang susah. Dah, kan jadi gini. Ini yang Kak Cika bilang. Tadi tuh dapat plus ya. Kok plusnya nggak ditulis sih? Ini tuh harusnya ada plusnya lagi. Ya kan ini equationnya. Nah, Balkis lihat kan setelah di sini kan persamaannya itu adalah tadi kan 3 kali X gitu ya. Plus Y. Nah, ini kan kita dapat konstantanya kan di sini kita dapat 3 gitu ya. Terus si next termnya itu kita dapat ini. Terus kita dapat ID. Oh iya dia ini dulu case empty dulu karena artinya dia udah dapat yang ini gitu. Jadi di empty dulu sama dia. Jadi dia oke ya, gue udah dapat konstantanya 3. Udah gitu ada term lain. Term lain itu operatornya plus. Terus ada suatu ID gitu ya si X ini. Udah gitu udah nih, kan udah berdua nih. Ada sepasang gitu ya. Ada operator dan dua apa ya, dua variabel lah gitu. Nah, udah berarti next termnya empty dulu gitu. Karena kita udah dapat yang satu. Nah, sampai sini oke ya? Yes. Nah, yang Kacik bingung nggak? Yang Kacik kebingung tuh sebenarnya notasinya, tapi prinsipnya mah udah kebayang lah. Cuman Kak, takutnya kalau nulis. Gimana, Kis? itu kok misalnya dijadiin tri kayak gimana? Kayak gini trinya. Jadinya mecah terus gitu. Jadi, Enggak misalnya kok, gini. soalnya bukan dari contoh itu. Ini contoh yang tadi kan? Enggak soalnya. Cuma 3 kali X tambah Y. Iya, Terus kalau dijadiin tri kayak gimana? belum selesai ini sayangku. Oh, Ini tuh baru sampai sini. Itu baru sampai sini. Nah, nanti si E ini baru menghasilkan si ini. Jadi, oh, kebayang nggak? oh baru sampai 3 kali X, X-nya mana? ID. Ini, Oh, iya ya. ya, Oke. kebayang lah. Selalu gitu. Jadi dia tuh selalu kayak gini. Dia nyari nih. Dia selalu bilang ada operator nggak? Oke, ada konstanta nggak? Atau ada ID nggak gitu. Kalau ada ID, dia nanti nextnya tuh operator atau ID lagi atau apa gitu. Nah, nanti kalau udah sepasang ya, misalnya kan kalau operator berarti berdua aja kan, Kis. Maksudnya kalau udah ada sesuatu, terus ada operator di sini gitu ya, terus dia udah nge-parse ini bertiga gitu, nanti sama dia biasanya di empty gitu, karena oke ini tuh satu kesatuan, ya udah kita pecah lagi, berarti kita bikin equation baru gitu. Nah, kalau Balkis cuma punya satu ini aja, itu ya udah equationnya nggak akan mecah ke samping lagi. Nah, kalau misalnya nanti di sana ada lagi, berarti si equation ini itu bercabang lagi gitu, ada lagi gitu. Dan seterusnya. Tapi selalu apa namanya ngegeser ke kanan gitu. Udah gini ya, lanjut dulu. Oke, berarti kalau bingung nanya lagi. Biarin ke Cika jelasin. Nah, ini biar kelihatan. Next-nya. Nah, kan ini baru mecah ke samping kan, Kis? Ntar, mana aja ya, beresin aja ya. Sampai sini aja ya. Nah, sampai sini aja ya langsung ya. Oke. Berarti kan misalnya kita punya pakai merah ya. 3 dikali X plus Y gitu kan ya. Oke. Ini tuh adalah ini kan. Terus dia mecah nih pakai kuning.
Selalu kan E itu pasti ngelihat T, dia ngecek ada term atau ada next equation gitu kan. Kita ke kiri dulu karena kita nyari term di sini, si yang pertama ini. Nah, term itu dia nyari apakah ini tuh suatu apa namanya tadi ketika bilang suatu F tuh biasanya bilangan atau apa gitu ya, faktor gitu, atau ada term lain gitu. Oke, ternyata kan si ini ada konstanta kan dia nemu. Jadi F itu bisa bisa konstanta, bisa ID case. ID itu kalau variabel, konstanta tuh kalau angka gitu. Oke nggak? Oke nggak? Oke nggak? Clear nggak? Clear nggak? Setuju nggak? Jadi ini tuh si tiga ya. Sampai sini oke nggak? Iya. Ya, dah. Udah kan, terus si T ini ngecek, ada term lagi nggak ya selain gua? Terus dia bilang, ada, gua nemu term lagi perkalian. Nah, oke. Abis perkalian tuh ada sesuatu nggak? Gitu. Kan si T ini pasti mecah lagi jadi F sama T lagi kan? Hmm. Bener nggak? Nah, terus Iya. kata dia, F ada, gue nemu ID. Kata dia, ID itu adalah berarti ini si X kan? Oke, kata gitu, kata dia. Berarti kan ini udah berdua nih, ada konstanta, ada X, ada operator. Berarti term berikutnya break dulu. Berarti kita udah satu equation kata dia. Jadi di sini empty. Kenapa kalau misalnya 3 kali X-nya digabung tapi X tambah Y-nya nggak digabung? Belum. Karena ngeparsnya dari kiri, Kis. Nah, Oh, sebenarnya ya nanti tuh ada problematika kalau misalnya si sintaksnya tuh lebih kompleks gitu ya. Nanti katanya sih ada kelemahannya. Jadi antara single kan itu kita kan single look ahead sama full look ahead kan. Karena kalau single look ahead itu bisa masalah kalau misalnya ada apa ya? Ada precedence yang lebih lebih tinggi ininya pangkatnya lah gitu kira-kira atau apa ya urutannya gitu. Tapi nggak apa-apa nih kasus dulu ini. Tapi sementara contoh yang ini nanti kita coba yang satunya lagi, Kis. Kita coba yang satunya lagi. Oke ya, sampai sini stop ya. iya. Karena anggap ini udah berdua gitu. Karena dia akan ngitungnya tuh berdua-berdua. Dah, terus kan berarti kan si ini kan bercabang nih. Si E ini kan tadi belum beres. Ini kan dia dia ngerjain yang T kan. Sekarang sekarang Kak Cika mau ngerjain yang hijau nih sekarang. Oke, ada equation lain nggak? Kata dia. Oh, ntar dulu, gue cari dulu equation lain. Itu berarti kan equation selalu nyari eh, equation lain atau term lain kan. Nah, dia bilang, gue equationnya ada ini ya, ada plus gitu. Gue menemukan plus, kata dia. Oke, kalau gitu ada term lain nggak? Kata dia. Ada termnya, ntar dulu. Termnya gue pecah jadi, kan kalau term harus ada cabangnya kan. Antara term lain atau ID kan. Nah, dia bilang, oke, ada equation lain, equationnya plus. Termnya ada lagi nggak? Ada. Ternyata menemukan faktor. Faktornya si ID lagi nih, dia adalah si Y gitu. Terus dia bilang, oh, udah ya. Dia bilang, oke, term ada. Equation lain ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti ini empty kan? Nah, terus ada operator lain nggak? Nggak ada. Jadi ini empty juga. Udah, jadi pohonnya tuh kayak gini, Kis. Bang. Make sense nggak? Tapi intinya dua sih yang di kanan. Iya kan empty-nya yang satu karena Y nggak punya pasangan, satunya lagi karena nggak ada term lagi sesudahnya kan. Nah kalau misalnya Kak Cika bilang, Oh, kalau Kak Cika bilang di sini, aku mau nambahin lagi, misalnya gue punya term lagi di sini misalnya Z gitu. Lah berarti kan nanti cabang lagi gitu. Si equation ini beranak lagi nih si ini, nanti beranak lagi nih gitu. Jadi siapa sama siapa lagi gitu. Berarti nanti dia bilang, berarti gue ada gini ya. Terus nanti dia dapat term lagi ya gitu. Terus nanti dia nanya lagi, ada gini lagi nggak gitu. Oke, berarti termnya ada F. F-nya ID nih gitu. Ini adalah Z gitu kan. Terus udah gitu T berikutnya ada nggak? Nggak ada. Ya udah berarti empty. Nah, berarti ini juga empty karena udah nggak ada lagi. Gitu, Kis. Gampang nggak? hmm. Langsung jago kan? Langsung jago. Ketawa Kis terus ada soal. Soalnya susah.
Nah, ini Kak Cika rangkum dari semuanya lah. Pokoknya ya kalau baca yang lain pusing. Nah, sekarang cobain ini, Kis. Soal. Tapi harusnya gampang. Ntar tunggu. Kak Cika punya soalnya. Kita punya misalnya gini sekarang. Contoh. Kita punya soal 3 kali X. Gitu ya. Tambah Y kali. Beda dikit nih. Z. Gampang deh, Kis. Ini mau udah jadi, Kis. Udah berarti. Berarti kan kalau kayak gini. Nih kayak yang Kak Cika bikin. Gimana tabelnya? Tinggal Minusnya juga aja dikali. berarti. Ini berarti gini. Terus ini tuh Z Z. bagi Z. Udah jadi. Kalau mau ditambahin lagi udah E-nya berarti kalau ada lagi ya udah ini si E ini beranak lagi gitu. Gampang nggak? Cari soal yuk. Oke. Nah, sekarang Kak Jika gak tahu bak itu harus bikin tabel nggak? Nah, bentar ya. Ini clear dulu. Nah, ini nggak ngerti kalau harus bikin gini tuh kenapa gitu. Kalau Kak Jika mah kalau parsing gitu make sense sih. Tapi bikin tabel gini buat apa sih? Nggak ngerti Kak Jika mah. Sumpahan lebih nggak ngerti gitu. Tapi intinya gini, Kis. Si grammarnya tuh begini aja selalu. Udah gak ada lagi. Eh in, menurut Kak Jika, pokoknya gini. Itu pasti cabang. Dia ngecek lagi ada equation lain atau ada term. Oke. Kalau di term pecah jadi 2. Dia term lagi atau eh, ada sesuatu faktor. Oke. Faktor itu dicek. Dia itu bilangan atau suatu variabel. Udah. Nah, Hmm. aturannya, kalau misalnya sudah tidak ada lagi operator, maka dia akan empty. Dan kalau sudah tidak ada lagi term, maka dia akan empty. Udah, ini aja. Aturannya tuh cuman gini. Jangan, terus nggak usah lihat-lihat yang lain, terus jadi nggak ngerti, Kis. Kalau kata Kak Cika rumusnya cuman gini, jadi selalu mecah gitu aja udah. Mau kayak gimana pun gitu. Tapi ini belum kita gam- apa kita compare sama metode lain ya contohnya, makanya kalau ada soal terus kita ternyata nggak bisa pakai metode ini sih jadinya problem gitu. Nah, kita minta minta bikinin soal bisa juga sih. Em, Bentar ya, coba ya. Ntar Kak Cika coba kita lihat ke bawah ya, apakah dia ada yang lain nih. Kalau tabel Kak Cika nggak ngerti, tapi pokoknya kalau 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 apa namanya pohon kayak gitu aja. Ini tuh ribet banget ini. Nah ini tuh semuanya yang gini-gini yang tadi Kak Cika jelasin, Kis. Jadi parsingnya tuh sama. Nah, nggak tahu JSON Grammar kayak udah nggak kepake. Coba ya, Kak Cika mau misalnya gini. eh Kita coba minta bikinin soalnya. Hmm, ya, begini dulu. Jadi kita coba kerjain. Susah nggak ya? Tunggu. Supaya jelas. Give a problem of drop down in with L1. Hah, Itu bukannya sama atau mirip? sama. Pinter ya. Bukan gini, aku mau. Oh, dia bikin guidance. Give examples of problems and solution. Kak Cika pengen tahu ya. ID.
Oh, kan. Tar guys. Tuh kan kalau gini tuh ribet deh. Kak, Kak, Yes. jadi kalau dikasih soal tuh intinya bikin tri atau Iya, hasilnya tuh harus jadi apa? hasilnya harus jadi tri. Oh iya ya. Oke. Kalau kata Kak Cika sih harusnya tri. Kecuali kalau disuruh jadi fabel. Tapi intinya gini, hmm, top dan parse itu adalah cara compiler menghitung gitu, Kis. Jadi sebenarnya nih teh, misalnya kita punya persamaan di coding gitu ya, saya punya rumus. Nah, caranya si compiler membaca rumusnya tuh pakai ini gitu. Ini tuh metode untuk dia ngekstrak ininya. Tapi lihat deh, polanya tuh gini aja. Nggak gini, ChatGPT maksudnya. Uh, can you give me example problem like. Ini yang tadi ya, tiga kali X tambah Y kali Z. Similar. Coba dia bisa nggak? Kamu mah malah jawab yang sama. Oh, dia bisa bikin tabel, Kis. Nah, kecil-kecil malah nggak ngerti kalau tentu Tapi Kak, kalau tri malah ngerti yang tadi. Cuman Bakis perlu bikin tri nggak? Bikin tabel nggak? Kalau bikin tabel, kayaknya gini, Kis. kalau dilihat di sini sih terakhirnya itu bikin tabel itu sama Ah, ah, apa namanya pergerakan parsing. pergerakan parsing. Pergerakan parsing bukannya udah kelihatan di tri-nya? Hmm, di sini sih tulisannya stack input output gitu di list aku. Oh, ngerti. Yang ini berarti, Kis. Tuh. Ah, hmm. Kis, Kak Cika baca kemarin, cuman lupa di mana. Oh, gile juga. Tapi berarti harus bisa. Cuman notasinya aja cari ya. Berarti, ngerti. Tunggu ya. Tunggu ya, kecil cari dulu ya. Top down parsing. Ah, ini bagus nih. Tapi dia kasih nggak ya? Ini bagus, Kis. Ini bagus banget. Harus save dulu ya, kecil save ya. Oke, kalau mau kasih tahu ya, kecil kasih ya. Sabar dulu. Ini kayaknya bagus nih. Cuman dia ngasih tabel nggak ya? Sabar. Cuma notasinya beda, tapi jangan jangan hiraukan. Pokoknya ini nih, ini udah benar, udah oke. Ini harusnya kok lambda sih bukannya empty sih? Ini kan kayak gini kan Kis, dia selalu yang selalu bertambah itu kan yang sebelah sebelah kanan kan. Kalau ada equation lagi, equation yang kanan nambah gitu aja terus gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita mau ngegambarin dia dalam bentuk spek, itu harus digambar. Hmm, tar, ya. Kok nggak ada ya? Sabar, kita cari. Hmm, mana tadi? Oh ini. Kita pakai ini aja yuk. Kis, ini catatan, Kis. Catatan bawah, Kis. Kayak gini maksudnya. Iya, Dan ini orang catatannya apa dicetak ini? Bukan, Kis. Jualan, Kis. Ini bagus. Tapi tabel gimana? Nah, ini kayaknya ya. Kayak gini ya, iya. tabel ini ya, pop ya. Hmm. Oke, berarti apa soalnya nih?
Modify. Oh, oke. Berarti ini Kis, tapi ini malah nggak ada pohonnya, Ya udah, mau coba ini, ya. Udah kita baca lah. Ini benar ya, suitable for top-down parsing pakai LL1. Nah, show moves made by this LL1 parser on input ID plus ID kali ID. Jadi ini tuh berarti ID lah ya. Kan tadi kan kita bisa dapat bisa ID, bisa konstanta kan. Dah, kan ini rumusnya sama, Kis. Itu selalu nyari lagi atau ada term. Term itu selalu nyari adakah term lain atau ada faktor lain. Faktor itu akan ngecek dia itu konstanta atau ID. Atau equation lain gitu kalau ya. Dah, sekarang berarti alah, ini catatan orang kita pikirin dulu. Kak Cika berarti di kepala Kak Cika ini ya, tri. Oke. Duh, kalau nggak tri susah, Berarti kan kalau gitu gini, kalau kita gambar. Kita gambar aja. Kalau pakai tri, berarti kan kita begini. Jangan merah dong. Ini tri. Apa warna apa dong? Warna biru aja. Kak Cika kan berarti gini kan. Kalau kalau pakai tabel, kalau pakai tri ya. Itu kan berarti Kak Cika bakal mikir, ini sebenarnya mau tri, term lain atau next equation kan. Si term lain itu bakal ngecek kan. Si term, ini dia itu adalah faktor atau term lain kan. Nah, si faktor ini dia menemukan adalah ID kan. Tuh. Nah, si term ini dia menemukan gimana sih tadi, Kis? Menemukan plus ya berarti ya. Terus di sini ada dia nanya lagi, term itu ada faktor lagi nggak gitu? Atau term lain gitu. Nah, si faktor ini dia menemukan ID lagi. Ya nggak? Ini udah selesai nih, jadi empty gitu. Ini ID-nya berarti T kan ya? Enggak, ID-nya nggak tahu apa. Ini kalau ini tuh bisa gini, Kis, ini X or some, nggak tahu lah, ini bisa sesuatu lah, pokoknya ID tuh sesuatu aja gitu. Dia bisa anything. Oh. Tapi maksudnya dia bukan operator gitu. Nah, berarti kan kalau gitu di sini berarti kan pecah lagi. Oh, ada equation lain nih. Gue berarti nemu equation lagi. Berarti dia term atau dia term atau equation lain kan gitu kan. Nah, terus si term ini kan ngecek ada F atau ada term lain nggak gitu kan. Nah, di F ini dia dulu. Berarti itunya di mana, Kis? Berarti si kalinya tuh ada di term itu, iya kan di sini ya. Dikali, ini ada kali, berarti di sini F ini itu ada ID lagi. Ya, jadi ini kan X, ini Y, ini Z gitu kan. Terus ini udah empty nih. Terus si ini udah nggak ada lagi, si equation yang berikutnya udah nggak ada, yang ini juga empty gitu. Udah gitu, kalau Kak Cika sih di tree begini. Kak, Tapi gimana? terus abis di tree itu gimana caranya jadi si table itu? Nah itu. Nah oke, sekarang ini lagi dikerjain. Nah ya, ini clear ya. Table Kak Cika, tree Kak Bakis ngerti ya? Nah, sekarang ini contohnya boleh nggak sih ini diganti jadi X, Y, Z gitu ya biar kita nggak bingung ya? Gitu ya kira-kira lah ya. Ya. Berarti kan elimination of LR kan? Berarti kan si E ini ngecek. Tapi dia LR takut recursion. Bakis bingung. Nih Kis liatin deh. Kita kan ngecek ya elimination lagi. Si equation itu ada term nggak gitu ya. Nah, dia tuh nangkap ada plus gitu di sini. Terus dia akan ngecek ada equation lain atau enggak gitu. Nah, ininya untuk duaan ini tuh dia udah empty nih. Nah, sekarang cabang yang T. T itu dia ngecek ada faktor atau enggak. Nah, di faktor ini dia tampaknya menemukan si ID-nya gitu.
ini nggak ngerti Kak Cika ininya, yang ini nggak ngerti Kis, cara dia ngomongnya gimana. Ada kalau kan tambah, dia kan tambah T. Terus itu kan T sama next equation. Ah, Next equation itu ada plus. Oh, ngerti. Nah, terus ini rekursif ya. iya rekursif. Kis ngerti Kis Kak Cika kayaknya. Gini gini gini. Gini ngerti 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 ngerti. Pelan-pelan aja ya. Jadi gini. Berarti gini. Kita ini dulu ya, soalnya kan dia tabelnya sebelah kanan. Berarti kita baca catatannya dia aja, Kis. Dia kayaknya bagus. Tunggu. Pelan-pelan, sabar. Misalnya begini. Misalnya kayak apa dong? Misalnya pink. Kan gini ya, dia ngecek. Berarti kan dia pakai rumus ini dong gitu ya. Oke, itu dia cari term dan next equation. Next equation ternyata dia nemu plus. Jadi dapat plus kan? Ya, Kis. Dapat plus kan? Terus dia bilang plus sama term lain ada nggak sama next equation. Udah sampai sini dia dulu, ngerti lah dia bilangnya gitu. Udah, sekarang kita uh, udah ngomongin dia bilang ada equation lain nggak setelah plus? Nggak ada, berarti empty. Nah ini sebenarnya udah cabang yang sebelah kanan, dia udah nggak ada lagi katanya gitu. Oke, sekarang kita melihat cabang yang ini, Kis, yang ini yang T. Nah T itu kan pecahnya jadi term lagi apa apa faktor. Nah, si term itu berarti menemukan faktor sama next term kan. Si next termnya itu adalah ternyata ada perkalian. Jadi dia tulis di sini, next term tuh ada perkaliannya. Jadi dia nulisnya ft next-nya selesai nih, udah nggak ada lagi. Di sini udah empty, nggak ada lagi proses. Tuh kan kalau Kak Cika ngejelasin pakai tree tambah botak deh ini. Tapi jadi kita udah dapet nih. Ya, jadi pas kita parsing equation dapat plus, pas parsing term dapat kali. Ini bukan sesuai rumus ya, Kak? Iya, sesuai rumus, tapi ngikutin ini tahu inputnya ini, Kis. Iya kan? Nggak mungkin kan dapat plus sama kali kalau kalau rumus dong. Kayaknya sih mirip ya. Plus sama kalinya dari itu, dari sama T-nya. Enggak, dari itu dari soal ya nggak sih? Apa rumus? Enggak, soal. Kan rumusnya A sama dengan beta A aksen sama dengan alfa A aksen atau MT. Hmm, oke. Tapi kalau misalnya rumusnya gitu, berarti ini dari mana? Kenapa ada ini? Sama Next dia, equation. Kak. Itu kan Oke. soalnya Enggak deh, kayaknya ikut. pertama itu sebelum ngerjain si top down itu kan harus diilangin dulu tuh left recursive sama left factoringnya. Tar. Oke. Terus oke. Terus kalau kalau misalnya gitu, berarti ini rumus. Tar dulu. Terus berarti ini baru first setnya gitu. Set and Pusing. follow set apa ya, Kak? Gak ngerti ini Kak Cika gak tahu. First and follow tuh kayaknya gini. Ini tuh notasi ya untuk ngecek yang eh yang jadi gini, first and follow tuh yang Kak Cika tangkap sih gini. Kan kita kan parsing dari depan kiri ke kanan kan Kis. Nah, dia tuh selalu ngepars yang depan itu first. Nah, setelah yang depan berikutnya apa gitu. Gitu aja gitu. Nanti yang berikutnya jadi depan, setelah itu berikutnya jadi belakang follow. Jadi nanti yang follow jadi first, yang berikutnya jadi follow gitu. Kebayang nggak sih? Jadi merembet gitu. Misalnya Kak Cika punya apa ya misalnya ya 3 gitu kali X gitu ya. Nah ini tuh jadi first. Nanti followingnya apa gitu. Selalu ditanya, ini followingnya bakalan apa nih? Makanya kan dia ngecek dulu. Kalau equation, followingnya tuh bakalan apa? Ada lagi nggak equation lain? Atau ini tuh adalah suatu term gitu. Nah nanti ini kan jadi following, jadi first kan. Nah ini jadi following. Nanti yang ini jadi first, berikutnya followingnya apa gitu. Jadi makanya dibilangnya ini kan one look up ya jadi satu ini kan satu langkah ke depan gitu. Jadi nah
Tapi ini notasi ini gimana maksudnya? Tapi ini kenapa jadi ada ini, Kis? Kenapa jadi ada simbol ini ya? Ini apa nih? Oh, dia gabungin verse yang ini sama verse yang ID. Jadi kita dapat suatu ID which is yang pertama ini gitu. Misalnya. Terus dari first itu digabung sama next equation. Ternyata setelah ID itu ada perkalian. Oke, gitu kan ya. Ini Kak Cika ngarang nih ya. Biarin kalau misalnya Balkis misalnya beda pendapat nggak apa-apa kan kita discuss. Nah berikutnya first-nya itu berarti geser kan. First-nya turun lagi dapat CID digabung lagi. Ternyata kita nemu ada plus. Setelah itu empty. Ini set yang first. Nah ini set yang follow. Hah loh. Set yang follow itu berarti follow tambah follow. Nah, oh, Kis, ini mah harus dijelasin lagi. Tahu nggak apa bedanya? Nah, ini kayaknya Kak Cika tahu deh problemnya. Jadi, kita kan belum pernah ya punya persamaan kayak misalnya gini. Misalnya gini. Misalnya yang ngarang Kak Cika. 3 plus, kok 3 terus ya bosan? Misalnya apa ya? Misalnya A plus B dikali C minus D. Misalnya gitu. Nah, kalau kayak gini problem nih, Kis. Soalnya apa? Berarti kayaknya si followingnya tuh dia ngecek kurung kan. Berarti prioritasnya apa sih istilahnya precedent? Apa sih istilah precedence ya kalau kayak gitu? Nah itu tuh nanti trinya bakal beda. Karena kan kalau misalnya kali gini kan ini bisa langsung diproses nih, langsung dikaliin. Karena kan emang perkalian harus duluan. Terus kalaupun misalnya derajatnya sama, berarti kan dia muncul duluan. Ini si kali ini udah pangkatnya lebih tinggi dari plus, dia muncul duluan. Berarti kan langsung diproses kan. Nah kalau kayak gini nggak bisa nih. Jadi dia harus masuk stack dulu. Terus ini ada pangkat gitu ya. Wah ini panjang nih. Baru nanti ngerjain yang ini gitu. Nah prioritas kan nggak bisa kan. Misalnya kita plus dulu misalnya. Terus baru dikali. Terus nanti ini dikali sama ini. Baru dikurang ini. Nah itu kan jadi kesalah gitu ya. Nah si parsing ini harus bisa ngecek apa sih istilahnya aduh bukan prioritas apa ya pangkat ya yang mana yang lebih tinggi ininya eh, apa aja prioritasnya lah tingkatnya lah gitu ya. Nah kayaknya pakai ini Kis. Makanya tadi Kak Cika bilang kalau soalnya simple pakai trinya gitu ya. Karena itu belum ada persamaan yang pakai kurung. Kalau kalau pakai kurung berarti kita harus ngecek lagi dia itu operatornya pangkatnya lebih besar nggak daripada yang mengikutinya dia gitu. Kalau pangkatnya lebih kecil, berarti nungguin berikutnya dulu. Nah, itu akan mempengaruhi stacknya gitu. Jadi ada stack yang diambilnya belakangan karena dia harus ngitung dulu. Jadi kayak gini ya, ini udah Kak Cika masukin stack misalnya. Terus ada perkalian nih. Oh ya udah berarti gue nggak akan proses dulu. Dia mau proses ini kan. Nah, berarti ini dihitung dulu, ini dihitung dulu. Nah, stack perkaliannya tuh baru di akhir gitu. Karena dia nunggu yang term 1 sama term 2 dikaliin dulu gitu. Nah, oke. Gitulah, Kis. Ntar dulu ya, berarti Kak Cika harus cari tahu following ini apa. Tunggu, sekarang kita ngecek dulu tabel. Gimana, Kis? Aku masih kurang ngerti Yang? yang first sama follow-nya. Itu dapetnya dari nah, No. Kak Cika ngerti. Taruh. Ini kita save aja yuk dulu ya. Save ya. Save image as. Kita boleh masuk. tolong dikirimin nggak? Boleh dong. Taruh dulu, Kis. Itu kayaknya nanti bisa kita lihat, tapi kita masih baca first. Oke. Cika kirim kemana? Sini aja. Mau boleh juga. Yes. Ah, ada video. Kak Cika belum baca ya, sumpah. Download iya sih dari Binus. Nantilah Kak Cika lihat ya. Karena kemarin tuh nyari cara gampang. Mana? Bukan di sini dokumen. Nah ini.
Kamu minta presentasi yang tadi juga dong, Kak. Yang mana, yang mana? Tunggu, pilih. Ini, Iya, Kak. ini. Yang ada tree-nya yang tadi. Yang mana? Yang mana yang ini? Kayaknya gitu deh. Ini ya? Iya, iya. Oh ya, ini cakep nih. Ini cakep. Makasih. Iya, ini Kak jadi pengen tahu yang ini. Tungguin. Tarkis cuman ngintip. Kalau dia mumet Kak Cika nggak mau nonton, soalnya stres. Loh, ini sama kita. Oh enggak ada yang ini mah Yang dosen. kedua adalah ID. Oh, mbaknya sudah menjelaskan. Yaudah nanti Kak Cika nonton ya, ID. Tuh kan dia ngomongnya ID. Tapi dia yang ngejelasin personal. Aksen menghasilkan Alright. Yaudah, yaudah. Karena itu nanti Kak Cika jadikan suplemen deh Kak Cika nonton. Ntar dulu ya. Ini kayaknya bagus, Kis. Parts 3-nya kan kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu. Rest expression, expression. Ah, bener Kis ini. Hmm? Ini Kis yang kita cari-cari, Kis, benar. Ntar dulu, diam dulu ya, sebentar ya. Hah, ini nanti ya, first sama follow-nya nanti ya. Tapi ini Kak Cika catetin ke Bakis, yang ini tuh dia ada parsing yang kurung nih. Lihatin, grammarnya kan ada expression ya, atau equation lah, atau expression lah. Kan ada term. Nah, sekarang kan ini ada ID. Biasanya kan konstanta atau ID ya, Kis. Ini kurung. Berarti kalau dia nemu kurung, berarti dia akan menjadi prioritas gitu. Jadi kayak kalau kayak gini kan, kalau yang tadi kita contoh kan udah jelas, dikali mah pasti duluan gitu kan. Nah, kalau kayak gini kan berarti penjumlahan, tapi yang depan harus nunggu yang belakang kan. Berarti simbolnya dolar. Karena si expression ini holding menjadi yang dolarnya dulu. Jangan aja disebutnya rest expression. Gitu. Nah, ini tuh nanti dia baru ngitung yang sebelah kanan dulu, baru dijumlahin sama yang sebelah kiri. Oke, ya. Nah, ini baru first follow. Oke, ntar ya. Cari. Ini Kis, katanya Kis. Jelas nggak? Kalau kita punya grammar G, kita bilang ada function first dan follow. Yang ada di G. First alpha adalah semua terminal yang dianggap sebagai first symbol dari string A, alpha. Sementara follow yang next-nya kan, yang tadi Kak Cika bilang kan, secara prinsip first follow. Cuma notasinya bagaimana? Nah, katakan gini, kita misalnya for every terminal X, first X sama dengan X. For non-terminal X, itu adalah kalau nullable berarti langsung dihitung. Guys, hilang. Bagus. Jalalala, nungguin Balkis. Berarti kalau only first itu trivial. Lihat gambar ini. Berarti kan term atau equation. Ya, itu akan ngecek first. Berarti plus tambah TEL.
rumus ya. FT kali dia kok gini sih ini rumusnya? Plus semua kan? Kenapa jadi kali ya? First. Normal, no. First ID sama number. Yes, ada plus. Term, no. Yes. Summary. Follow. Oh, oke. Ntar dulu. Kita coba ya. Halo. Yes. Oh, kedengeran backnya. Oh, udah datang. Oke, Kak Cika lagi mencoba mengerti next sama nextnya antara non terminalsnya ET, T aksen, parsnya berarti non terminalnya itu ini, berarti ada kurung. Taruh input symbol and the top of the stack, ensuring correction give visualizations of stack. Oke. Stack visualization-nya. Oh, ini nih bagus. Ini yang Kak Cika max case. Ini stack-nya. Oke, mengerti. Tapi sebenarnya stack itu kayak processing itu nggak sih, tree gitu loh, Kis?
sampai habis gitu, parsingnya beres. Tapi ini bagus nih. Ntar Kak Cika mau dari mana dulu ya? Nah, kalau misalnya ini Kis, dari first follow dulu. Atau mau dari stacking dulu? Nih kalau stacking tuh gini. Jadi dia kan gini ya, taruh Kis satu-satu. Tapi ini salah satu yang menurut Kak Cika tuh penting untuk kita tahu urutannya tuh gimana kan. Misalnya kita punya persamaan kayak yang tadi ya. Kenapa sih si ChatGPT soalnya pasti ini, pasti ini karena gampang kali ya. Oke, ini belum pakai first follow jelas karena nggak ada kurung ya, Kis. Ini mah udah jelas ngerjainnya teh gitulah gitu ya. Per term aja gitu. Nah, kita kan punya stack equation sama dolar gitu ya. Dolar itu berarti follow ya. Nah, inputnya 3x tambah ini. Terus kita expand kan. Expandnya kan selalu cari term sama next term. Udah, berarti kan si T itu kan masuk ke dalam ini ya. Jadi ke dalam tumpukan kan, Kis. Ini tuh kan pecah ya. Terus jadi si E ini kan jadi ini kan. Si E ini jadi ini berdua kan. Jadi kan si stacknya jadi begini kan. Nah, terus si T itu kan jadi FT. Berarti kan si T ini jadi ini kan. Gitu kebayang nggak, Kis? Jadi nanti tumpukannya tuh jadi ini. Oke. Nah, ternyata pas di stack itu dapat 3 kan. Yaitu ini kan. Kita dapat ini kan. Nah, berarti di sini jadinya 6. Udah ya, beres. Dah, ini tumpukannya gini. Nah, sekarang si T itu kan dipecah lagi. T itu selalu pecah jadi F sama T next-nya kan. Nah, tapi si 3 kan udah selesai. Benar nggak? Jadi kan sekarang stack-nya udah hilang satu kan. Tumpukannya udah gue ambil nih, gue udah dapet nih, gue udah dapet 3 nih. Berarti sekarang kita proses yang berikutnya. Berarti kan si term sekarang kita move ke next term karena term yang pertama udah menghasilkan 3. Benar nggak? Nah, si term 1 itu tuh nyari angka dia nemu perkalian gitu. Sama dipecah lagi sama ya misalnya dia dapat perkalian terus mecah lagi kan? Ada faktor lagi sama term lagi nggak gitu? Sehingga jadinya gini stacknya. Sampai situ oke nggak, Kis? Jadi ininya mah sama tapi si T-nya jadi pecah 3. Itu kayak triang Kak Cika gambar gitu. Kak, Mm-mm. ini Apa? enggak ada outputnya ya? Hah? Iya outputnya. Nah, iya outputnya nanti gampang kalau ini udah ngerti mah. Pokoknya ini ngeparsnya gitu, ngeparsnya ini Kis kayak kalau kata Kak Cika ya, Balkis ngerti tree-nya, ngerti stack-nya. Udah nanti kita the rest will follow into place saja. Nah, hasilnya kan bukannya gini, Kis. Tunggu, ini tuh nanti sama tahu. Tunggu deh. Yang ini. Nih. Ini kan jadi gini kan, Kis. Tuh, sama kan kayak gini. Ya nggak? Akhirnya kan dia habis kan? Iya. Cuman kalau kata Kak Cika kok gampangan ChatGPT ya. Yang ini tuh nggak kelihatan gitu, liatin deh, Kis. Tapi kelihatan sih ya kayak gini ya kan. ID plus ID kali ID. Terus ada dolar. Terus ID. Terus nanti yang ID-nya depan hilang. Terus plusnya hilang, tinggal ID kali ID. Terus ID-nya hilang, tinggal ID sendiri. Terus habis tinggal dolar kan. Dolar tuh sama, Kis, jadinya kayak gini kan. Jadi dicopotin satu-satu. Cuman memang nanti kita mesti, kalau saya Balkis mau latihan lagi untuk yang top down, itu tuh kita harus nyoba persamaan yang ada kurungnya supaya kelihatan gitu ini sama followingnya. Karena berarti kita persamaannya nggak pakai yang rumus grammar yang pertama. Grammarnya sekarang harus nyari kurung juga. Karena begitu ada kurung, precedence-nya jadi beda. Terus arrangement di stack-nya juga jadi beda. Karena prioritasnya beda kan. Coba ya Kak Cika. Gimana, Kis? Ini oke nggak? Ini mau diterusin nggak nih parsing yang ini? Tunggu ya. Nah, kalau kata Kak Cika ini lebih gampang. Jadi
dia udah dapet bintang kan, bintangnya di sini hilang kan di berikutnya. Ya, di sini bintangnya udah hilang ya. Oke. Nah, udah. Terus kan berarti kita kan bintangnya udah hilang. Berarti F-nya ini kan ini. Si F ini kan kalau nggak jadi empty, jadi number kan. Nggak, kalau nggak jadi number, jadi ID kan. Nah, dia dapat ID, yaitu apa? X. Ini kan X nih. Bukan dong, bukan X. Ya, X. Karena tadi 3 udah diambil kan. Nah, ternyata F itu dapat ID. Ininya masih tetap sama. Berarti oke, kita udah dapat X ya. Berarti di sini X-nya dibuang. Nah, tinggal si T kan. Jadi tinggal ini kan. Sisa plus. Nah, T ini pecah lagi. Si T ini pecah lagi. Jadi E. Karena udah nggak ada term lain kan. Udah 2 gitu. Maksudnya udah dapet 2 ID sama 1 operator gitu. Berarti ini udah selesai. Oke kan? Ini udah beres ya. Ini tuh tri yang sebelah kiri, Kis. Nah, sekarang kita ngerjain yang ini. Ganti warna, Kak Cika. Kita ngerjain yang ini. Sekarang kayak gini lagi. Tapi untuk term yang berikutnya. Nah, sekarang kita ribet nih ngurusin plus kan sekarang. Sama lagi kayak tadi, cuman urusannya sekarang plus gitu. Berarti kan dipecah lagi. Ternyata ada term, yaitu ada operator yaitu plus. Terus udah gitu selalu kan itu pecah jadi T sama next equation. Oke, berarti kan ada plus, berarti plusnya udah diambil, dia hapus. Udah kan? Terus T-nya ke sini expand kan? T-nya dipecah lagi. Ini udah oke lah ya, ini udah hilang, udah ngerti. Nah, T itu pecah lagi jadi F sama T next. Nah, F ini menemukan ID, yaitu Y. Gitu. Dapat Y kan? Kan? Udah, berarti Y-nya dihapus. Nah, udah gitu, T ini pecah lagi. Ada nggak ya term sama operator lagi? Oh, ada term atau ada function term? Ada operator atau term nggak? Oh, ada operator. Yes. Oh, kira hilang lagi. Dapatlah. Ini kan kali. Berarti ini hilang. Oke, udah hilang. T-nya ini pecah lagi. Udah dapet ini, pecah lagi. Cek lagi, ada lagi nggak F atau T? T apostrof A ini udah dihapus, tinggal Z. Udah selesai gitu. Jadi ya dari kiri ke kanan, jadi dipapas satu-satu dari kiri ke kanan. Oke, udah ya itu udah oke lah ya. Nah, taruh sebar, taruh ya. Sorry. Oke. Bentar oke, sorry. Berarti ntar kirim ini dulu. Sabar ya. Nah, Kak Cika mau coba cari contoh ke sekarang give examples to demonstrate the use of first and follow. Nah, kan berarti sekarang dia enggak. Kan gramarnya jadi berubah. Sekarang ada parentesisnya. Nah, berarti kita tuh tugasnya mencari first term yang harus di harus dihitung gitu loh, Kis. Terus nextnya siapa? Karena kalau P kurung
berarti dia jadi first-nya, ya kan? Kira-kira gitulah. Ntar kita cek dulu ya. Tenang. Ini dia cukup bagus gak sih? Saat kan dia akan memberikan visualisasi. Production rule. The table guides the parser in deciding next production rule, ensuring that it only looks ahead one symbol and matches the expected derivation path of the grammar. Nah, ini kan Latin case. Using first and follow itu adalah parser itu kan yang ngeparse ya. Dia tahu urutannya mana dulu. Nah, caranya dia tahu berarti dia harus nambahin kurung ke dalam grammarnya gitu. Nah, berarti kita lihat ke sini. Rule-nya jadi beda. Aduh, mana tadi ya Kak Cika? Menunjukin ke Balkis tuh. Oh, hilang ya. First. Iya, yang parsing. Nah, ini nih. Kalau dia nemu ada kurung, dia tuh ID atau num gitu. Jadi pokoknya intinya tinggal nambahin kurungnya aja. Oke. Sekarang follow-nya berarti setelah itu, term sesudahnya. Oke lah ya, summary. Nah, taruh. Yes, kita lihat ini dulu. Di sini ada nggak ya? Ini nggak pakai kurung, Kis. Parsing tabelnya nggak kelihatan. Di sini nggak ada berarti. Tapi dia gimana ya caranya? Tapi bisa aja sih, cuman ini dia di dalam grammarnya nggak ada kurungnya. Tapi berarti dia first-nya itu ya udah tinggal urutan kemunculannya aja. Yang muncul duluan, dia dioperasi dulu, dihitung duluan gitu. Nah, yang terakhir berarti udah kalau udah dolar belakangnya berarti setnya tuh ujung kanannya. Ini rumus berarti ya? Udah. Sebenarnya nggak usah mikir yang first follow, kayaknya manual aja. Oke. Bakis mau baca ini nggak? Nih baca ini ya. Ntar ya, coba ya. Kita coba, ini apa? Persamaannya tuh ID tambah ID kali ID. Nah, berarti kan equation. Berarti E itu, nih, berarti kan kurung pertama itu yang dia kerjain duluan kan. Berarti E itu dipecah jadi term sama next equation kan. Atau expression lah. Ketika suka salah deh. E itu kalau nggak expression lah ya, boleh lah atau equation. Terus ID-nya itu juga cari di sini kan. Jadi diperoleh bahwa ini kurung ini akan menandakan bahwa ini kita mau cari term pertama nih. Tapi yang dicari itu ada ID atau enggak gitu. Karena kan dari term pecahnya ke ID sama ID ya, ID atau nol gitu ya. Nah, terus next equation-nya, next expression-nya apa? Berarti kan tinggal dipecah lagi. Ternyata ada perkalian gitu misalnya. Dan seterusnya. Tapi ini mecah-mecahnya tuh berarti di ini case di dalam tabel gitu. Jadi kita tuh ngelihatnya ini ya kan kayak gini ya, dia ngebaginya gini ya. Ini V sama T-nya. Nah, ini jadi kalau E sama plus itu tuh ini gitu ya. Sama kalinya tuh yang ini. Ini tuh adalah pada saat dia mecah ke term sama F-nya di dalam kurung ini gitu. Gimana sih kok Kak Cika nggak nyoret sih? Jadi bacanya gini, Kis. Ini ya, parsing table. Itu kita lihat dulu kan. Lah nggak kelihatan. Plusnya tuh ada di mana gitu. Nah, ini tuh kan persamanya tadi ini. Apa namanya? ID tambah ID kan. Berarti kan dia cek dulu. ID tambah ID adakah di next term? Berarti dia ada dimuncul di next termnya ini ada operator ini kan. Sedangkan ini baru muncul setelah equation ini dipecah jadi T yang berikutnya kan. Sehingga ada perkalian di sini gitu ya. Nah, ini agak susah ngejelasinnya. Nah, si kurung ini itu adalah menyatakan first-nya
untuk siapa dulu yang dikerjain, which is yang muncul duluan gitu. Nah, ID-nya tuh muncul di sini nih pada saat kita nurunin E ke next term-nya, T juga ke next term-nya, terus baru dapat ini. Sehingga pada saat selesai itu di sini sama di sini. Oh my God, gimana ya caranya biar gampang ya? Kayak gitulah pokoknya. Taruh kecil. Kok ada yang ngebel, Kis? Tungguin. Kenapa dia ngebel? Sabar ya. Ada apa lagi deh? Ada apa lagi? Itu ya. Karena sorry ada masalah teknis. Oke. Sekarang nih. Nah, ini kayaknya lebih gampang, Kis. Iya, lemari itu. Bukan laci, lemari. Oh, ini masukin. Lihat ya, Kis ya. Ini aja deh paling gampang. Berarti kan gini, Kis. Ini kesimpulannya lah pokoknya mah. Kalau kita kecil mah. Berarti apa? First, itu adalah pada saat dia menemukan ini. Follow adalah pada saat dia menemukan ini. Udah gitu aja. Jadi maksudnya, kenapa kita harus tahu first sama follow? Karena itu nanti mau kita masukin stack. Kenapa urutannya harus penting? Maksudnya kenapa harus ada first sama follow? Supaya nanti pada saat ngambil dari stacknya, itu tuh urutannya sesuai sama term yang harus dikerjain duluan gitu. Ya, gitu Kis. Ya, udah ya. Berarti pakai contoh sekarang. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya makanya contoh kita yang pertama tuh nggak gitu kelihatan first sama follow-nya karena grammarnya emang nggak menyertakan si kurungnya itu. Nah, notasinya kalau udah follow itu setelah selesai itu ujungnya tuh dolar, kalau ini lambda gitu. Jadi lambda itu artinya yang lain ekspresi selanjutnya apa sih? Oh bukan equation ya, expression ya gitu. Jadi first input itu adalah kita lihat first expression-nya untuk pertama kali ya. Nanti kan kalau udah dibuang-buangin, geser kan jadi next-nya tuh jadi first kan. Kita cari first input itu ada expression atau term. Ini kan nih expression, next expression apa term gitu. Nah, first, apakah ada ada expression, makasih ya sayangku. Ada kurung. Nah, kalau ada kurung, berarti dia menjadi first. Ditambah sisanya gitu. Nah, siapakah sisanya? Sisanya adalah si follow. Di mana ya udah gue berikutnya nih gitu. Berikutnya ada operator enggak gitu. Oh, 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 enggak gitu Kis, enggak gitu Kis. Ternyata gini. Jadi next-nya itu adalah term berikutnya sampai menemukan kurung. Ini adalah rest of expression. Bukan setelah kurung. Iya, kuncinya gitu, Kis. Jadi gini. Nah, kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana, Kis? Nggak tahu lah, Kak Cika. Nanti kita buat next-nya kita coba ya. Atau Mbak B, gitu ya. Soal buat PR Balkis. Apa kata Balkis? Ini. Nah, kalau gini gimana? Dikali. Nah, kan? X plus Y.
kali Z. Ayo, kalau gini gimana ya? Kan bikin salah sendiri ngomong. Oke, kalau menurut Kak Cika gini. Contoh ya, saya soalnya kayak gitu. Berarti first itu kan ini dulu sampai ada kurung kan. Terus dia ngambil ya, saya dapat misalnya oke gue dapat plus, dapat B-nya. Terus kan dapat kurung. Berarti kan ini first ini follow-nya. Nah, udah dapat first sama follow, ini tuh masuk ke dalam stack. Ini ya, ini Kak Cika aja ya. Kak Cika aja ya. Maksudnya di gue rep ini visualisasi Kak Cika. Udah gitu ya. Dah. Terus ini logiknya ya, Kis. Notasinya nggak tahu ya. Nanti kita draft bareng-bareng. Udah, ini kan sampai sini. Udah gitu kan somehow gitu ya. Ini kan sebenarnya juga ada parsing gitu kan di ujung sama ujungnya. Nah, berarti kan ini tuh nanti jadi first kan. Ini jadi first. Kalau udah kita bagi jadi sebenarnya kan ini kalau kita udah bercabang tuh dapat sih Kis. Nah, ini akan jadi first. Ini akan jadi follow kan. Karena dia sebenarnya nemu kurung kan. Nah, kalau ada kurung dalam kurung berarti memang kita harus parsing lagi dalam kurungnya gitu. Nah, berarti kan ini jadi first. Ini jadi first, next-nya kan jadi C. Gitu kan ya. Berarti ini setelah itu tuh ada C. Tapi ini ada plusnya gitu ya. Ah, oke. Ini kalau di stuck gitu nih kepala kecil gitu ya. Karena ini jadi first, ini jadi follow. Udah. Nah, terus kan mereka udah jadi satu first lagi. Kan berarti si equation-nya kan ini dianggap mecah lagi ke samping kan. Karena ini udah jadi, nah ini sekarang ini jadi first nih. Ini segini tuh jadi first. Oke. Nah, terus dia nemu operator lagi kan di sini. Tapi dia nemu kurung. Tapi ya kurungnya ada 2. Berarti dia mau proses yang ini dulu. Ya kan, Kis? Nah, terus kalinya gue taruh di mana ya? Nah, berarti kan dia ngerjain dulu X kali Y dulu kan. Ini jadi first, ini jadi Y untuk term yang ini. Gitu. Ya udah, berarti di sini X plus Y dulu gitu ya. Nah, terus baru dia proses yang luarnya kan. Nah, Kak Cika nggak tahu nih notasinya gimana. Dah. Jadi ada first follow di dalam first follow gitu ya. Rekursif yang kata Balkis tadi. X tambah Y. Terus ada operator lagi kan. Ngecek lagi kan selalu kan next term atau atau faktor. Nah, dia nemu perkalian sama Z itu. Oke gitu. Udah. Nah, terus kan jadinya kan tadinya gini, Kes. Aduh, Kak Cika, sorry ya kalau kalau Kak Cika terlalu aneh gitu ya. Tapi ini kan tadinya gini, ini kan first follow gini gimana ya ngejelasinnya. Gini. Tadinya kan gini, Guys. Ini kan tadinya first-nya ini, terus follow-nya ini. Terus akhirnya ini first-nya, terus ini follow-nya kan. Terus ini first-nya, terus ini follow-nya. Terus jadi ini first-nya, ini jadi follow-nya. Nah, sekarang ini jadi first-nya, ini jadi follow-nya. Nah, untuk first sama follow ini berarti operatornya yang terakhir adalah dikali gitu. Kebayang nggak, Kis? Kalau stacknya Kak Cika gitu. Nah, nanti nextnya berarti kita harus belajar ngederive itunya. Tapi harapannya Kak Cika tuh Bakis paling nggak ngerti prinsipnya gitu. Nah, nanti Kak Cika coba nonton video yang Bakis itu. Terus Kak Cika coba align si notasinya sama penjelasannya. Tapi kalau Kak Cika ngederive-nya gitu. Jadi ambil dulu. Nah, kan kalau misalnya expression-nya gampang cuman A plus B plus C gitu ya. Ah, itu mah gampang aja kan. Berarti ini first, follow. Terus udah gitu ini first, ini follow. Kok tahu sih, Kak? Ya kan dihitung aja dulu. Maksudnya cabang kiri itu pasti first, cabang kanan pasti follow.
Nanti ada first lagi, ada follow lagi, ada first lagi, ada follow gitu, kebayang nggak, Kis? Makanya si trik itu kalau buat Kak Cika visualisasi yang paling gampang gitu, karena selalu dibagi dua kan, maksudnya dia duluan terus nextnya kan, dia selalu bagi dua gitu loh, selalu bercabang dua, jadi nggak mumet gitu. Kalau kayak gini, nah itu Kak Cika migrain. Kalau tiba-tiba gini tuh Kak Cika migrain nih kalau kayak gini nih, karena nggak kelihatan pecahnya gitu. Secara notasi tuh Kak Cika nggak, tapi ini tuh sebenarnya nggak gabung kan, jadi apa ya, digabungin antara term yang lalu dan berikutnya gitu. Itu Kis. Oke ya, ini Kak Cika clear dulu. Aduh, semoga ngerti ya, Balkis. Kak Cika kebelit gak sih ngejelasinnya? Nah, Ya, ini apa? Sok nanya deh, Kis. itu Ini mah yang prediksi. tadi tuh contoh. Apa? Iya, cuman yang tadi yang mana? Yang mana? Yang tadi yang mana? Yang ABC. Yang ABC mana? Kis, yang mana? Yang Kak Cika Yang coret. tadi dicoret-coretan. Iya, Tunggu, sayangku. Yang ini? iya. Iya. Kan kan cuman gini, Kis. Ingat ya, perlu sabar. Ini. Sabar dulu, sabar, tenang. Kok silau aku? Kan cuman gini, bagi dua aja. Cuman ini belum pakai itu ya. Ya udah gitu. Tinggal dipecah ntar yang udah lengkap. Ini soalnya apa sih tadi? Kita lihat dulu ke atas. Lupa gue. Sorry. Soalnya apa? 3x plus Y. Ini juga gampang gitu. Yang susah tuh kalau misalnya 3 plus X. Nah, kalau kayak gini problematika nih. Nah, tapi nggak problematika sih. Berarti itu bikin pusing ya. Misalnya, kalau ini kan gampang. Kita kan selalu bagi dua kan. Ini diproses dulu, terus bercabang ke yang ini kan. Terus selesai kan, Kis? Nah, yang susah tuh kalau misalnya gini. Nah, gitu. Kalau gini problematika nih, karena nggak boleh gitu. Nah, secara sintaks kita harus begini gitu, supaya si parsernya tahu, oh gue ngejumlahin dulu, baru dikali. Atau parsernya kita bikin pinter gitu. Maksudnya dia ngecek dulu, oke berarti gue harus lihat, dia bakal repot gitu. Nah, kalau ada kurung kan dia tahu, oh kalau ada kurung berarti mau ada term nih. Term yang harus gue masukin dalam satu kesatuan, di dalam satu stack itu ada gitu ya. Berarti ini dulu yang gue kerjain gitu kan. Ya kan, Kis? Kalau saya dikurungin kan mesti dia dulu yang dikerjain. Kalau kurungnya ada banyak, berarti kurung yang duluan kan? Ya nggak sih? Kayak misalnya di sini dia plus Z gitu. Berarti kan yang dikerjain kurung yang pertama dulu toh. Nggak yang ini dulu kan gitu kan ya. Nah, berarti kan dia tahu. Nah, problemnya kalau misalnya kita nggak ngomong, misalnya kita gini. Nah, itu bisa salah kalau parsernya bodoh kan. Bodoh tuh gimana? Maksudnya dia nggak ngecek gitu precedence-nya siapa duluan. Nah, parser yang bagus itu dia harusnya ngecek. Tapi kalau dia ngecek dulu ini, berarti dia harus nyimpen dulu kan ini. Terus dia harus ngeparse dulu ke sini sampai ke sini. Terus dia ngecek dulu. Oh, ternyata yang tadi tuh kalah sama ini. Berarti yang ini jangan dihitung dulu. Berarti yang dihitung yang ini dulu gitu. Gitu misalnya gitu ya. Ya udah berarti tambah kerjaan gitu. Nah, cara paling gampang ditaruh di grammarnya. Jadi di grammar itu dikasih tahu, oke kalau ada kurung. Jadi gini, aturannya tuh gini kayak kita gini aja Kis, bayanginnya kayak kita ngeliat antrian orang di kasir gitu. Kan yang kita proses yang dia duluan kan ya. Nanti kita cari nextnya berikut. Abis lu tuh apa? Gitu. Ada operator nggak gitu. Kalau ada operator, nanti di situnya setelahnya operator lagi atau ada term lain atau gimana gitu kan. Jadi kan yang dilihat tuh yang selalu di depan kita kan dan berikutnya dia gitu kan ya. Nah,
Kalau misalnya ada kurung, begitu kita lihat, kok di depan ada kurung? Berarti nih si kurung nih mesti gue proses langsung nih gitu. Atau nih kita dahulukan karena dia prioritas gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Makanya jadi first and follow-nya tergantung dia. Tergantung kurungnya mana yang first, mana yang follow gitu. Nah, kalau misalnya enggak sih. Kalau gini kan sama aja ya, Kis ya. Kalau saya Kak Cika punya gini 3 tambah X tambah Y. Misalnya gitu. Sama aja sih. Kalau pakai tri kan ini dulu kan. Ini beres, terus pecah kan dia ngecek ada lagi nggak term lain, ya udah dia ngerjain yang ini kan. Udah jadi dapet, ya udah berarti ini pecah lagi, tinggal ngerjain nextnya ada lagi nggak? Kalau di sini nggak ada apa-apa, ya udah empty selesai, berarti udah beres gitu. Nah nextnya berarti apa? Bagi stack ini targetnya mau bikin tabel apa-apa? Atau Balkis mau baca dulu? Terus nanti Kak Cika suruh apa? Suruh ngejelasin yang mana? Kak Cika baca, nonton video sambil baca. Balkis ini. Nah, kan kalau gini cuman gini aja Kis kan nah, apa yang tadi ya? Tuh kan cuman mecah-mecah aja kan. Jadi maksudnya ya udah first sebenarnya kalau di trik jadi kelihatan first follow-nya mana coba? Kalau menurut kata Balkis. Ini kan, ini first, ini follow kan. Nanti dicari nih first sama follow-nya ada konstanta nggak gitu. Terus ada operator nggak? Terus kalau ada operator, ada term lagi nggak? Gitu kan? Nanti kalau ada term, kalau ada term, di situ ada faktor lagi nggak? Terus ya udah, kalau nggak ada term lain, selesai kan? Berarti ini operator beres. Ini first follow aja berarti ini sama ini kan gitu. Ini first follow. Nah udah, ini next, ini tadi ini first sama follow. Nah di sini ini kan ada penjumlahan. Ini first sama follow-nya gitu. Nah setelah itu udah nemu ID lagi, nggak ada follow-nya kan? Ini first-nya. Nggak ada follow-nya, nggak ada operator lagi, nggak ada equation lagi, ya udah ini empty, selesai. Jadi cuman gitu aja sih sebenarnya. Cuman memang notasinya suka bikin bingung. Menurut Kak Cika gitu. Dah, menurut Bakis apa? Ada pertanyaan dulu nggak sok? Tanya dulu Kis. Sebenarnya pas sama follow-nya itu ngikutin grammar. Ini kok beda sih jadinya grammarnya? Yang mana? Grammarnya ada 2 tahu. Grammarnya ini kan grammarnya? Iya. Ini grammar kalau nggak ada kurung, Nah kalau nggak ada kurung sebenarnya ada first follow. Cuman first follow tuh ya cuman berdasarkan urutan munculnya aja gitu. Siapa duluan yang paling kiri. First-nya tuh yang duluan muncul, follow-nya yang sesudahnya. Yang problem itu kan kalau ada kurung. Ada kurung, jadi gimana nih siapa duluan yang bakal jadi berikutnya gitu. Apakah si term yang ada operatornya ini dulu ataukah kita harus geser dulu ke yang ada kurungnya dulu gitu kayak gini misalnya Kis. Nih ya Kak Cika tanya ya misalnya. Tunggu. Saya Kak Cika punya kayak gini. A tambah gitu ya. B tambah C. Gitu kan ya. Atau misalnya A tambah B walaupun sama aja gitu. Nah, kalau kayak gini kan nih first follow-nya, ini first, ini follow kan. Kalau ini first, ini follow. Tapi di sini ada first sama follow lagi gitu. Kebayang nggak, Kis? Kalau Kak Cika nyederhana ini gitu, biar nggak pusing, ya kan? Ya nggak? Jadi kalau misalnya nggak ada kurung, ya udah, first-nya tuh pasti yang duluan. Berikutnya pasti yang follow. Nanti setelah ini hilang, udah. Jadi siapa sekarang? Ini first follow-nya berarti ini sekarang first-nya follow-nya ini gitu. Nah, kalau ini nggak gitu. Ini kalau di stack jadi beda. Karena ini ada first, ini ada follow. Tapi di dalamnya ada first sama follow dulu. Nah, berarti mereka diproses dulu kan gitu. Jadi si A ini nggak bisa dicoret. Karena ini masih nyelesain first follow-nya dia dulu. Misalnya
B tambah C itu jadi D ya. Nah, barulah first follow-nya jadi ini. Karena dia udah diproses dulu. Jadi di stack-nya tuh beda, Kis. Urutannya. Kalau ini kan ngeberesin A sama B dulu, baru BC. Kalau ini BC dulu, baru urusan sama A. Nanti A-nya jadi first-nya, follow-nya jadi D. Nanti hasilnya jadi E gitu. Gitu kalau kata Kak Cika mah. Tapi kalau menurut Balkis beda, cobalah argumennya. Iya nggak sih? Simple itu loh. Ya, cuman ya itu. Terus kalau kata Balkis grammarnya beda, itu tuh yang ini berarti Kis. Yang ini. Nggak tahu di reference yang ini bukannya. Ini kan gampang ya. Nah ini. Ini first, ini. Nah ini kan tadi beres kan, terus masukkan ke first and follow kan. Lihat, since grammar predictive, the first look ahead determines how we parse the non-terminal kan. Jadi kita ngecek nextnya tuh mau ada apa, bakal di operator sekarang atau ada di belakang yang lebih prioritas kan. Nah berarti jadinya jadi gini Kis, jadi ngecek first itu. Berarti kita ngecek ada ID cons-nya, ada kurung buka nggak? Nah, expression pertama berarti dia ada kurung tutupnya. Atau, nah kalau term berarti ada buka sama tutupnya juga gitu. Jadi follow-nya adalah yang sebelum kurung tutup gitu. Ini di dalam kurung buka. Nah, kenapa sih E plus ini ngeliat tutup gitu? Karena satu equation itu kan pasti ada buka sama tutup, terus ada first sama follow-nya kan. First sama follow itu di dalam satu kurung buka kurung tutup kan gitu. Kan jadi pusing kan kulihat ini. Nah gitu. Equation-nya sih cuma itu aja menurut Kak Cika sih. Cuman problemnya tuh karena kita nggak punya soalnya. Cuman menurut Kak Cika kayak yang tadi soal yang Kak Cika kotret. Kalau dia ada kurung. Nah, terus kalau udah kayak gini kan, Kis. Ada gini kan. Ya enggak? Nah, berarti kan ini tuh kayak gini kalau menurut Kak Cika. Biasanya gini, A tambah B tambah C kan. Atau A tambah B tambah C. Walaupun sama aja ya. Cuman misalnya gini gitu. Nah, ini kan berarti U itu kan berarti first yang ini ditambah ini kan. First yang ini gitu ya. First yang ini ditambahin sama follow yang ini kan gitu. Jadi dia digabung-gabung lagi ini sama ini gitu. Ini sama ini. Sehingga nanti dia jadi rentetan operator gitu. Iya. Clear nggak? Nanya lagi nggak, Kis? Iya. Terus Balkis bilang, misalnya, Kak, ini aneh. Atau ini menurut Balkis nggak gini. Atau Kak Cika coba deh yang ini jelasin lagi. Jadi Kak Cika tahu. Nah, lihat Kis. Ini yang kayak Kak Cika bilang kan, selalu first dari equation ini digabung sama follow-nya kan. Jadi kayak tadi kalau ini kan berarti ya udah. Kalau kayak gini gitu kan. Ini. Berarti kan ini kan. Ini kan B digabung sama follow kan C-nya. Terus nanti ya udah ini kan ini A ini digabung sama ini kan hasil ini gitu. A digabung sama D gitu. Misalnya B tambah C itu D gitu misalnya. Ya kan? Iya. Gitu. Nah, Kak Cika tuh suka mumet sama notasi orang-orang. Jadi Kak Cika suka bikin notasi sendiri. Maksudnya Kak Cika sederhanain, tapi ngerti lah bahwa itu ini sih sebenarnya lebih detail Kak Cika sih. Cuman Kak Cika disederhanain aja. Nah, nantilah kita coba. Nah, target apa, Kis? Kalau target sih Kak Cika pengen ngerjain soal yang, tapi udah apa ya? Yang ada kurung. Jadi first follow-nya dijelasin lagi sama bikin tabel sama stack-nya. Kalau stack mah gampang ya. Oh, ini kan Kis mau lihat ini nggak? Ya, berarti kan ini 1.
Gimana sih, Kis? Ini kan satu yang ini kan. Ini soalnya kagak ada lagi. Soalnya apa sih? Mana gue tahu dong kalau nggak ada soalnya. Gimana ngejelasinnya? Tahu ah. Tapi gini, Kis, liatin. Ini si tabel ini yang bikin ngebingungin tabel tuh nggak tahu ujung pangkalnya sih. Bakis ngerti nggak sih ujung pangkalnya? Kak Cika tuh ngerti sih. Maksudnya tabelnya tuh kan korelasi antar antar operator sama sama term sama expressionnya kan. Cuman tuh occurrence-nya nggak ada gitu. Nah, ini bisa sih pakai satu. Itu kan dia mecahin dulu kan. Dari term sama next expression-nya kan. Berarti yang ini ya. Nih ya, dia cari ini sama ini. Terus udah gitu bagian 2 itu kita pecah ke expression berikutnya. Nah, ternyata udah gitu nggak ada expression berikutnya. Berarti si expression yang ketiga ini adalah udah nggak ada nih, selesai. Jadi dia empty-empty. Nah, ini berikutnya adalah 4. 4 itu termnya pecah lagi. Jadi F apa next term. Ternyata dia menemukan ada next term perkalian. Jadi 5. Tuh, ada 5 perkalian. Udah gitu ada term. Nggak ada term lagi. Jadi next-nya di 6, dia udah empty. Udah empty nih, beres sih. Nah, tapi kan T yang apostrof ini pecah lagi. Dicek. Nah, ternyata F ini ada ID. Ini kan yang 7, F-nya ada ID, sama ada konsata misalnya. Udah selesai. F udah beres, udah nggak ada lagi. Ya paling gitu sih kalau tabel. Itu. Migrain nggak sih, Kis? Udah. Ada yang bertanya lagi nggak? Mana lagi yang mau dimintain bahan? Cukup. Kak Cika kasih ini biar Bakis tambah pusing. Enggak, Bakis nggak pusing, kata Bakis. Yang pusing Kak Cika. Iya emang. Tunggu, bentar. Apa, Kis? Kak Cika mau ngasih ini boleh nggak? Lagi kelasnya bisa dimajuin nggak, Kak? Kapan? Bisa. Minggu depan mah pagi aja yuk. Enggak, 2 minggu lagi. Soalnya UTS aku hari Rabu bukan Jumat. Ayo, jadi mau hari apa? Sebentar. Sok yuk, boleh. Hari Kamis UTS-nya tanggal 7 November. Compilation Techniques. Mau Rabu aja. Iya, bisa nggak Rabu? Buat Yuk. minggu depannya lagi. Ntar dulu, kalender. Ini kan sekarang minggu ini. Bakis maunya ini, Rabu ini. Minggu 30. depannya lagi. Oke, berarti ini. Nggak? Bisa. Iya. Bisa tuh Bisa kosong. malam nggak? Nah, aku ada UTS siangnya. Malam bisa. Ntar lu, Kis. Berarti, ntar lu, minggu depan apa? Hmm? Minggu depan apa? Minggu depan Jumat. Minggu depan bebas sih. Minggu depan Jumat pagi mau. Nah, boleh. Ntar lu, Kak Cika ini dulu ya daripada mumet. Sini dulu. Kok nggak bisa sih? Baik. Bakis private-nya jam 10. Kak Cika udah bikin kok. Oke, ini Bakis private. Kita copy. Nah, ini Bakis maunya Rabu malam. Oke, tenang. Iya, bisa nggak? Bisa. Ya udah Kak Cika blok dari sekarang. Nah, kan terus dia mabok kan. Karena tunggu kabar. Bakis. Ctrl C. Masa nggak bisa Ctrl C, Ctrl V sih? Udah. Oh, ya udah nggak bisa sih. Ya udah bisa, Kis. Nanti Kak Cika ini, Kak Cika tambahin. Oh, di sini aja. Biar cepet. Berarti tanggal, karena UTS-nya Kamis. Berarti ini kan sekarang hari ini Bakis private copy. Rabu. Berarti yang ini Bakis jam 10. Nah, tanggal 6 itu maunya jam malam. Udah. Oke. Berarti ini ya. Baca udah set ya.
Kok di sini? Harusnya di sini dong. Ya udah, pokoknya di sini sih udah bener yang di handphone, nanti kecek-kecek lagi. Sip, berarti minggu depan pagi ya, sementara ini pagi, terus minggu depannya lagi Rabu malam. Siap. Alright, semoga bermanfaat ya, guys. Thank you for today ya. Ya, makasih, Kis. Dadah. Kabar-kabar ya. Ya. Dadah. Assalamualaikum.